Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua, yang kali ini berjudul Gagalnya Ritual Pesugihan, karya dari Mbak Nafila. Bagaimana ceritanya? Gak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Persiapkan diri kalian, ceritanya akan aku mulai. Kali ini saya ingin menceritakan kisah dari seorang praktisi, sebut saja namanya Kang Wahid. Kang Wahid ini pernah mengantar salah satu pelaku pesugihan di kerajaan Siluman Kera. Tujuannya Kang Wahid yang sekaligus praktisi mengantarkan pelaku pesugihan, sebut saja namanya Pak Broto. Pak Broto salah satu tetangganya Kang Wahid yang datang bercerita tentang masalah perekonomian keluarganya, tentang kebangkrutan usahanya yang membuat kondisi keluarganya berantakan sampai bercerai. Pak Broto terlunta-lunta dan tidak dianggap karena kemelaratannya yang membuat semua aset-asetnya disita oleh bank dan yang membuat keluarganya itu benar-benar tidak menerima keadaan Pak Broto. Yaitu karena semuanya itu bukan hanya sekedar kelalaian dari Pak Broto, bukan hanya karena ditipu oleh pelanggan-pelanggannya, tapi semua itu yang dialami oleh Pak Broto karena kecanduan berjudi. Ini yang membuat seluruh usaha yang dilakukan oleh Pak Broto mengalami kebangkrutan dan semua aset-asetnya habis tidak tersisa. Dari situlah yang membuat Pak Broto datang ke Kang Wahid untuk meminta bantuan agar diberitahu di mana tempat yang bisa mendatangkan kekayaan namun secara instan. Tempat untuk mendapatkan kekayaan yang diketahui oleh Kang Wahid itu banyak, ya, tapi waktu itu yang ditunjukkan untuk Pak Broto lewat kuncen yang sudah dikenalnya. Kang Wahid menunjukkan tempat pesugihan Siluman Kera di kerajaan Siluman Kera. Untuk tata cara, syarat dan juga ritualnya sendiri Kang Wahid enggak tahu, ya karena dia tidak pernah terjun atau menggeluti dunia pesugihan secara langsung. Dia hanyalah pengantar saja. Yang Kang Wahid tahu hanya cerita dari temannya yang seorang kuncen. Nah, dari temannya yang seorang kuncen ini Kang Wahid menceritakan kepada Pak Broto. Biasanya yang saya dengar, syarat utamanya itu nyawa itu sudah pasti, nyawa yang menjadi korban. Yang kedua adalah mahar, mahar ukuran banyaknya sesaji yang dibawa. Kalau misalkan mau mengganti dengan mahar uang, ya bisa. Mau belanja sendiri juga bisa. Terus mahar untuk juru kuncinya sendiri pun harus disiapkan. Setelah itu, biasanya kalau ritual dilakukan di salah satu tempat yang sudah disediakan dan kemudian melakukannya sendiri dan tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu di dalam ritual itu selain membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh si kuncen. Dan kalimat mantra ataupun ya doa-doa dari si dukun itu hanya dibacanya bukan dalam keadaan mulut yang terbuka atau mengeluarkan suara, tapi hanya dibaca di dalam hati saja. Dan yang paling utama, syarat utama dari pesugihan Siluman Kera yang diinginkan oleh Siluman Kera itu sendiri, agar ritual dan juga kekayaan bisa datang sangat melimpah. Sampean Pak Broto harus siap menjadi pengikut si Siluman Kera selama-lamanya. Setelah mendengar ucapan dari Kang Wahid, Pak Broto yang sudah kalap pikirannya, yang sudah tidak berpikir secara nalar, Pak Broto akhirnya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Kang Wahid. Pokoknya apapun itu saya akan lakukan dan saya akan mengikuti segala ritualnya. Sampai motor yang Pak Broto yang dibawa pun kemudian dia jual untuk mahar ke tempat pesugihan Siluman Kera itu. Singkat ceritanya, hasil uang penjualan motor digunakan untuk bekal menuju ke tempat kuncen yang diantar oleh Kang Wahid. Tentang syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual, Pak Broto lebih memilih untuk mengganti mahar dalam sesaji untuk ritual bertemu dengan Raja Siluman Kera, karena Pak Broto ini sendiri tidak menyanggupi untuk belanja sendiri.
Jadi ya pada kali itu yang dilakukan oleh Pak Broto itu yang mengganti mahar dengan uang yang diserahkan kepada Kuncen itu. Tetapi sebelum Pak Broto ini melakukan ritual pesugihan kera, Kang Wahid yang memang seorang ustadz, seorang praktisi, dia memang sengaja mengajak Pak Broto untuk datang ke tempat mencari pesugihan, tapi dengan misi yang lain, yaitu agar Pak Broto itu tidak jadi melakukan ritual. Bukannya Kang Wahid ini memanfaatkan keadaannya Pak Broto yang sedang potang-panting, sampai motornya pun dijual. Tapi yang diinginkan Kang Wahid ini, intinya itu untuk membatalkan rencana ritual pesugihannya Pak Broto. Ini adalah ternyata misi utamanya. Kang Wahid yang mengantarkan Pak Broto sampai ke Kuncen, sampai ke depan gua, sampai masuk ke gua, dan juga sampai ritual pesugihan itu dilakukan oleh Pak Broto. Kang Wahid yang sebagai pengantar dengan sengaja membentengi Pak Broto dengan segala yang diyakini oleh Kang Wahid atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam pikiran, dalam hati, bahkan seluruh tubuhnya Pak Broto itu sudah dipengaruhi oleh sosok gaib, tapi dalam hatinya Kang Wahid, jika Allah sudah berkehendak manusia ini mau bertobat, yang bertobat. Kalau yang jalannya dia untuk bersekutu, ya bersekutu. Karena setiap keinginan hati orang itu tidak bisa diukur dalamnya seberapa, hanya bisa memohon dan juga berdoa semoga Pak Broto itu bisa disadarkan. Walaupun Kang Wahid di awal sudah menyadarkan Pak Broto, tapi keinginan Pak Broto yang tetap memaksakan diri untuk tetap melakukan ritual. Singkat ceritanya, Kang Wahid itu menceritakan dari awal sampai akhir apa saja yang akan terjadi jika melakukan ritual di dalam gua itu. Namun, pikirannya Pak Broto yang sudah terhasut oleh setan, akhirnya Pak Broto masuk ke dalam gua tersebut. Saat Pak Broto masuk ke dalam gua untuk ritual, nah Kang Wahid ini sengaja membuka mata batinnya Pak Broto. Apa yang dilihat Pak Broto di dalam gua itu sangat-sangat menyeramkan, menakutkan, dan sangat mencekam. Segala makhluk buruk rupa dilihatnya, hewan yang berkepala manusia ada, sosok yang berbadan tinggi besar dan juga mata yang melotot pun hadir di hadapan, dan juga lebih parahnya lagi, banyak orang yang sedang disiksa tanpa ampun. Tolong, tolong. Suara Pak Broto yang menggema dengan teriakan, dengan jeritan. Pak Broto tiba-tiba keluar dari goa dan meninggalkan kegiatan ritualnya. Keluar gua dengan ketakutannya menemui juru kuncinya dan menemui Kang Wahid. Padahal yang dilakukan Pak Broto itu baru setengah jam duduk bertapa dengan membaca mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh juru kuncinya. Tapi karena mata batinnya yang sudah dibuka oleh Kang Wahid, membuat Pak Broto ketakutan dan mengakhiri ritual pesugihan itu. Sementara Kang Wahid dan juga juru kuncinya yang sedang duduk di teras depan rumah mengobrol sambil minum kopi, seketika mendengar teriakan dan jeritan dari belakang rumah. Yang sengaja gua yang digunakan untuk ritual itu berada di belakang rumah Kuncen, yang jika ditempuh dengan berjalan kaki kisaran hanya setengah jam saja. Sontak saja sang juru kuncinya pun akhirnya kaget. Itu suara siapa? Apa itu suara Pak Broto? Kok cepat sekali ritualnya? Biasanya di sini ritual itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan yang paling lama itu ada yang 41 hari. Nah, ini Pak Broto kok benar, hanya setengah jam saja sudah keluar. Ada apa sebenarnya? Tanya juru kuncinya kepada Kang Wahid yang masih ngobrol di teras rumah. Sekitar jam 11 malam, suara teriakan meminta tolong semakin jelas di telinga keduanya. Siapa sebenarnya yang teriak-teriak malam-malam begini? Tanya Kang Wahid. Tidak berselang lama, Pak Broto yang datang dari arah belakang rumahnya Kuncen dengan keadaan ketakutan. Wajah yang pucat dan keringat dingin bercucuran, bahkan sampai tubuhnya ini bergetar dengan hebat. Loh, Broto, sampean kok cepat sekali? Tanya sang Kuncen. Ambilkan air minum dulu, Mbah, kasihan dia, suruh Kang Wahid. Diambilkanlah air minum oleh Kuncennya. Setelah itu Pak Broto ditanya oleh keduanya, ada apa Pak Broto? Ada apa? Kenapa sampean lari-lari begini? Mbah, tolong Mbah, ampun Mbah, ampun. Kang Wahid
dan juga Kuncen yang melihat Pak Broto ketakutan seperti itu semakin bingung dengan apa yang sebenarnya dialami oleh Pak Broto. Tenang, tenang, ini air minumnya, diminum dulu. Setelah itu Pak Broto cerita dengan keduanya. Apa yang dilihat di dalam gua itu diceritakan kepada Kang Wahid dan juga Kuncennya. Ampun Mbah, ampun, saya tidak akan melakukan ritual itu lagi. Loh, kenapa emangnya? Awalnya saya itu melihat segala sosok gaib yang buruk rupa, dan saya juga melihat banyak orang yang sedang disiksa di sana dengan meringis dan juga berteriak meronta-ronta, dicambuk dengan besi yang panas, tangannya mengadah, kemudian minta ampun tapi tidak ada ampun. Mereka tetap disiksa tanpa belas kasihan. Saat saya masuk ke area kerajaan Siluman Kera, yang saya lihat itu pagar kerajaan itu terbuat dari tubuh manusia yang ditusuk dengan jeruji besi dan disambung yang dijadikan pagar istana kerajaan Siluman Kera itu. Saya benar-benar tidak sanggup. Saya melihat itu sangat ketakutan, apalagi saat saya mau melarikan diri dari tempat itu. Tiba-tiba tubuh saya didorong sampai ke dalam, dan apa yang saya lihat dan yang saya dengar, manusia-manusia yang meminta ampun dengan teriakan itu, jeritan dan juga tangisan yang sangat memilukan. Mereka meminta ampun dengan lantangnya, tapi bagi mereka tidak mengindahkan ucapan mereka yang minta tolong itu. Mereka tetap disiksa dengan pedih, dicambuk tidak ada ampun, bahkan ada yang dibakar di bawah jembatan dengan bawahnya bara api yang begitu sangat panas. Mereka yang dibakar, yang dipanggang, akan dijadikan santapan bagi Siluman Kera. Benar Bah, ampun, saya tidak mau lagi melakukan ritual itu. Kang Wahid yang mendengar cerita dari Pak Broto itu tersenyum dan bersyukur. Ya, inilah keinginan Kang Wahid agar Pak Broto tidak melakukan ritual pesugihan Siluman Kera. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Broto itu tidak jadi melakukan ritual pesugihan. Pak Broto yang masih menceritakan apa yang dialaminya, sampai juru kuncinya menanyakan, "Sampean apa masih mau melakukan ritual itu lagi?" "Enggak Mbah, saya tidak mau. Saya benar-benar sudah tidak mau melakukan ritual semacam itu dan segala ritual pesugihan apapun. Saya tidak bisa membayangkan jika saya mati dan dijadikan budak Siluman Kera seperti itu, yang dicambuk, yang dibakar, yang ditusuk, dijadikan gerbang dan dijadikan santapan Siluman Kera. Saya tidak mau menjadi seperti itu. Walaupun saya susah, tapi susahnya saya di sini dijauhkan dari keluarga, diasingkan sampai saya bercerai dengan istri saya, tapi saya masih kuat menghadapinya daripada saya harus disiksa seperti orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke kerajaan Siluman Kera itu. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan itu. Saya melihat itu saja benar-benar ketakutan dan juga kepingin lari." "Kenapa kepingin lari? Bukannya awalnya sampean itu tadi memangsa ingin melakukan ritual itu dengan cepat? Sampean juga kepingin kaya raya kan?" "Namun dengan kaya yang seperti itu saya benar-benar tidak mau Kang. Alhamdulillah, saya tidak tahu dari mana saya bisa sadar. Itu benar-benar sangat membantu saya. Saya sudah tidak mau lagi mengenal ritual semacam ini. Tolong Kang Wahid bimbing saya untuk taubat. Saya benar-benar sudah salah menyekutukan Allah, dan saya tidak percaya dengan kuasa Allah." Apa yang disampaikan Kang Wahid beberapa hari kemarin ternyata terbukti bahwa segala ujian, segala asap itu kadang bukan hanya nikmat kaya. Nikmat sengsara itu pun kadang sebuah ujian untuk setiap umat manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengakui semua itu karena Allah saya sendiri Kang, yang kecanduan dengan judi dan segala sesuatu yang saya berikan kepada istri dan juga anak saya, semua itu dari hasil berjudi saya. Wajar kalau mereka dan juga keluarga saya itu menjauhi saya. Saya sadar sekarang Kang. Tolong bimbing saya Kang. Saya benar-benar ingin bertobat." Sementara Mbak Kuncen ini mengelus dada. "Saya senang dengarnya Pak Broto. Kalau sampean tidak jadi ritual. Sejujurnya saya pun sebagai juru kunci, ketika banyak orang yang datang ke sini meminta bantuan untuk ritual, kalau bukan keinginan orang-orang itu yang sudah buta mata hatinya, yang pikirannya sudah dirasuki oleh iblis dan juga keserakahan,
Saya tidak akan menjadi perantara mereka karena dosa-dosa mereka itu karena saya. Dari Pak Broto yang meminta pertolongan dan bimbingan sampai juru kuncinya pun akhirnya meminta dibimbing sama Kang Wahid. Mbah Kuncen menceritakan apa yang selama ini dipendamnya. Kang Wahid, sebenarnya saya itu kepingin lepas dari juru kunci semacam ini, ataupun ya jadi juru kunci pesugihan siluman kera. Bilang saja kalau sampean itu tidak bisa lagi ketemu dengan siluman kera, karena yang didapat juru kuncinya itu bukan kekayaan tapi ilmu-ilmu iblis yang memudahkan dirinya bertemu dengan makhluk-makhluk gaib dan memudahkan Kuncen untuk menipu manusia. Dengan cara memberikan jimat, dengan cara memberikan amalan yang secara tidak langsung dari siluman kera yang memberikan kelebihan ke juru kunci yang disampaikan kepada orang-orang agar mereka semua secara tidak langsung itu masuk ke lembah jeratan iblis. Dan itu menjadi tujuan utama daripada iblis untuk mengajak setiap hamba-hambanya Allah agar dia itu bisa menyekutukan Allah. Walaupun saat ini saya juga melakukan sholat, tapi hati saya itu masih ragu karena dalam sholat saya, ibadah saya ini masih mengantarkan orang-orang menuju kesesatan. Jujur saya tidak ada yang membimbing. Dari apa yang dilihat Pak Broto tadi, saya juga kepingin dibimbing sama sampean Kang Wahid. Singkat ceritanya, setelah kejadian Pak Broto yang melihat siksaan dan juga kejamnya di satu kerajaan siluman kera, Pak Broto membatalkan ritual pesugihan itu dan bagi juru kuncinya itu adalah pekerjaan terakhir yang dimana dia mengantarkan orang untuk melakukan kesesatan. Semenjak saat itu berbulan-bulan setelahnya Pak Broto dibimbing oleh Kang Wahid. Mbah Kuncen pun datang ke rumah Kang Wahid setiap minggu sekali dan sudah meninggalkan pekerjaan sebagai juru kunci pesugihan siluman kera. Juru kunci itu meminta sama Kang Wahid agar bisa melepaskan pengaruh-pengaruh gaib dari kekuatan iblis siluman kera yang sudah bersarang di tubuhnya. Kekuatan energi yang ada di dalam tubuh Mbah Kuncen yang didapatkan dari setiap orang yang tersesat menuju ke kerajaan siluman kera itu memberikan upah berupa ilmu untuk Mbah Kuncen. Kemudian satu persatu ilmu iblis itu dikeluarkan oleh Kang Wahid. Walaupun Kang Wahid butuh waktu yang tidak singkat, butuh waktu berbulan-bulan untuk mengeluarkan semua energi dari siluman kera yang paling menyeramkan saat melepaskan kekuatan dari raja siluman kera itu. Jadi dikarenakan salah satu prajurit dari siluman kera itu tidak ingin melepaskan Mbah Kuncen, prajurit itu masih menginginkan Mbah Kuncen untuk jadi perantara pesugihannya. Dalam proses penyembuhan itu, ada pertarungan gaib antara prajurit siluman kera dengan Kang Wahid. Alhamdulillah, dengan segala kehendak Sang Pencipta, Kang Wahid bisa memenangkan pertarungan tersebut dan membuat Mbah Kuncen itu bisa selamat dan terbawa ke jalur yang semestinya, yaitu bertakwa dan juga berimannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja selayaknya manusia pada umumnya, dan meninggalkan sepenuhnya pekerjaan yang sebagai juru kunci pesugihan siluman kera itu. Dan tentang Pak Broto setelah dipimpin oleh Kang Wahid berminggu-minggu tinggal di rumah Kang Wahid karena rumahnya yang disita oleh pihak bank, akhirnya Pak Broto tinggal bersama Kang Wahid. Pak Broto dibimbing sedikit demi sedikit sampai meyakini bahwa segala apa yang diinginkan manusia itu tidak seperti yang dikehendaki Sang Pencipta, dan kemudian akan memberikan sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya, tidak memberikan sesuai dengan keinginan setiap hamba-hambanya. Dan alhamdulillah Pak Broto sedikit demi sedikit kecanduan judinya mulai berkurang, kehidupannya mulai membaik, dan mendapatkan pekerjaan yang layak dari penghasilan yang sehari 30.000 sampai 50.000. Singkat ceritanya, selama kurun waktu 4 tahun Pak Broto dengan dibimbing Kang Wahid sekarang sudah menjadi pengusaha sukses lagi, yang bisa menjadi contoh suri tauladan untuk orang-orang sekitar bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedermawanan Pak Broto ini memang menjadi contoh di tempat tinggalnya. Semoga dari kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya teman-teman. Dan sekaligus akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang tentunya lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga.
Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.